Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan updatean emiten punya teman-teman sendiri ya, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Nah, ini mungkin sedikit lagi sudah mulai habis, nanti kita akan ambil lagi teman-teman dari kolom komentar yang nanti mungkinnya habis ini ya. Baik teman-teman, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, bahkan informasi-informasi dari teman-teman sangat membantu sekali teman-teman, dan diinformasikan lagi kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi nilai yang bermanfaat teman-teman, dan mohon maaf apabila ada suara yang kurang baik beberapa video teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya, karena kekurangan saya dalam melakukan teknik di sini teman-teman ya. Nanti saya terus perbaiki teman-teman. Kenapa? Ternyata betul teman-teman harus punya perencanaan yang padahal saya cuma ngobrol doang, cuman screenshot layar doang, tetapi benar-benar harus ada perencanaan teman-teman ya. Begitupun kalau kita beli saham teman-teman, jangan sampai kita itu masuk asal masuk aja gitu kan. Harus punya perencanaan. Jangan pernah all in, saya ingatkan teman, jangan pernah all in teman-teman ya. Dan sekarang posisinya saham-saham LQ45 lagi pada di bawah, teman-teman gunakanlah kesempatan itu ya. Gunakan kesempatan itu untuk mengambil emiten yang LQ45, karena kalau LQ45 itu fundamentalnya baiklah teman-teman ya. Karena teman-teman gak usah nyari lagi, udah disediakan, tinggal ngitung berapa harga wajarnya, berapa dapat dividennya. Mungkin teman-teman bisa di situ. Nanti teman pakai strategi aja, tapi jangan all in. Walaupun saham itu bagus, jangan all in teman-teman. Kalau sudah masuk, kalau udah hijau, tunggu dulu sebentar. Nanti tunggu merah lagi beberapa persen, sampai 10%, 20%, masuk lagi. Gitu teman-teman, seperti itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman melakukan perencanaan itu sangat perlu teman. Jangan sampai teman-teman itu beli baru nganalisa gitu kan. Dulu waktu istilahnya di bursa, teman-teman masuk ke bursa, oh naik nih, beli. Jadi teman-teman itu nyari yang arah gitu kan, jauh-jauh jeblos tapi nggak mau cut loss. Padahal kalau harga antar itu diwajibkan untuk cut loss teman-teman ya, karena harganya memang sudah tinggi gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Baik, kepada teman-teman yang telah memberikan support, yang terima kasih ya. Mudah-mudahan support yang teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Dan kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik, kita lihat Dewa teman-teman ya. Dewa. Ada apa dengan Dewa? Kita lihat 10 tahunan. Ya, posisi Dewa itu ini mentok teman-teman untuk Dewa teman-teman ya. Mentok di angka 135 ya, sampai ke angka 144. Mungkin kalau Dewa di apa namanya? Di dimaksimalkan ya. Memang ada sampai tinggi banget teman-teman ya. Sampai ke angka 500, 700 ya, maka angka 700 teman-teman emiten ya up duluan. Nah, mungkin yang tingginya sampai ke angka 193 aja teman-teman ya. Ini udah stock split belum Dewa ini teman-teman nih? Kita cek deh untuk Dewa ini udah stock split apa belum. Kadang-kadang itu juga menentukan teman-teman bahwa ini pernah dijual di harga mahal gitu teman-teman ya. Dewa itu disenengin sama, oh, belum pernah teman-teman ya. Berarti itu harga yang tertingginya di sini teman-teman ya. Sudah harga 700 gitu kan. Nah, pernah diangkat ke angka 109 sebetulnya 200-an ya. Ya standar itu situ, dan dia sering di angka 50 teman-teman, beberapa dari tahun 2012 sampai ke tahun 2016 tuh teman-teman ya. Ini digocapkannya lama teman-teman, tapi sekarang sudah mulai di up kembali. Gairahnya sudah mulai membaik teman-teman ya. Dua kali digocapkan, dilamakan, tapi sekarang sudah mulai up. Oke teman-teman, kalau lihat dari bunda catnya dalam posisi dia itu sedikit agak murah lah, tapi tidak terlalu mahal, sedikit agak murah. Di sini ya 108 ya. 108 mana Dewa teman? Kok belum diambil Dewa? Dewa. Ya, Dewa sedikit wawan selesai. Dengan 144 teman-teman. Jadi jangan tinggi-tinggi lah teman-teman ya. Untuk sementara jangan tinggi-tinggi teman-teman ya untuk Dewa ini. Oke. Nah, perhatikan untuk Dewa teman-teman ya. Ini kan sudah mulai di up, MA10 di bawah candle, tapi masih teragih di tengah 8. Semua target penurunan yang saya turunkan dari mulai pertama, satu sudah terhapus, sudah tercapai dengan baik. 1, 2, 3,
semuanya ada si ekor hijau, ekor merah tahun 3, 4 ya. Maka di angka kelima nih. Nah, ini keenamnya teman-teman ya. Ini keenam saya pindahin ke depan teman-teman ya. Yang keenamnya di sini ya. Ini kan tragedi tanggal 8 nih, dia 86 ya. Tanggal 9, tanggal 8 di sini, tanggal 8 dia open gap. Nah, dia juga sama, hampir sama-sama teman-teman, semuanya meninggalkan gap yang kedua ya di angka 98. Hati-hati, maka harus saya nunggu hari Senin, Selasa sampai Minggu ini, nunggu Minggu ini apakah dia akan break atau tidak teman-teman ya. Ini target penurunan 107. Tapi di sini ada target kenaikan juga teman-teman. Jadi dua ini teman-teman. Ini target kenaikan sama penurunan. Kenapa di sini ada si ekor merah yang harus diselesaikan? Nah, ini targetnya nanti ke depannya seperti di sini teman-teman ya. Apakah di atasnya ada? Nah, perhatikan kalau kita gedein dikit teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya gap kecil teman-teman. Nah, di angka 131. Secara ATH ini udah bagus, MA10 menghadap ke atas, cuman MA20-nya masih menuju ke bawah. Artinya kalau dia memang break teman-teman, mungkin koreksi sebentar, MA10-nya masih menuju ke atas ataupun ke angka 98 dulu, itu akan lebih baik lagi. Dia mungkin ada koreksi sampai ke level ini. Tapi kalau dia sejeblos 98 sampai ke 86 lagi, berarti dia mau menutup PR-nya dulu. Yang penting teman-teman sudah tahu di mana letak kenaikan dan sama penurunannya ya di sini nih. Ya contohnya target di sini, nanti akan di sini teman di angka 86 akan target penurunan, teman-teman tinggal melakukan hanya planning aja gitu kan. Nanti kok teman-teman kalau si dewa ini disukain sama asing teman-teman ya, karena apa jumlah lotnya besar teman-teman. Nah sementara ini kalau teman perhatikan nih, untuk bandar lokal cenderung ngejual, foreign pun cenderung ngejual. Artinya ini lagi dibuang dulu teman-teman sama bandar lokal dan foreign ya. Nanti kalau mau masuk tunggu smart money masuk aja ya. Ini kan udah masuk kemarin nih, langsung dem ke atas kan. Smart money juga pandai teman-teman, tiba-tiba tahu informasi aja kan ada tragedi ini langsung dem aja ke atas, langsung kempes, mereka langsung jual. Sekarang sudah ngumpulin lagi smart money ini ya. Smart money sudah mulai ngumpulin lagi, jadi lumayan lah teman-teman ya. Untuk si foreign tanggal 17 siapa yang keluar? Ada si hampir semuanya keluar kan tanggal 17 teman-teman, tidak ada pemasukan sebelah kirinya kan 3,6 miliar. Nah, bandar foreign lokal pun demikian. Tunggu sampai teman-teman ini apakah ini kenaikan sementara, mudah-mudahan jadi kenaikan sementaranya teman-teman kalau tidak ada pungutan lagi daripada bandar lokal ataupun foreign ya. Karena saya nunggu minggu ini teman-teman, karena tragedi tanggal 8 ke atasnya sudah ditutup tapi ke bawahnya belum ya. Tapi kalau dia bikin koreksi ke level 98 dan ada lagi istilahnya ke atas lagi, berarti dia sekarang mau uptrend teman-teman. Smart money sudah mulai ngumpul, tunggu aja sampai smart money ngumpul. Teman-teman yang nyangkut di atas di angka berapa nih? Oh ini sudah tercapai dengan baik ya sini ya, pengawasan selesai. Hapus ya. Berarti target tertingginya di sini teman-teman nih ya. Nah, di angka 141 dulu deh ya. Kalau di sini ada gap, tapi di sini aja dulu lah, jangan jauh-jauh karena posisi ya, kalau secara MA sebenarnya sudah bagus teman-teman, ini tinggal teman-teman melakukan perencanaan aja. Ini kan bisa ke level berapa turunnya? Kita punya di angka berapa nih? 56 ya, sampai ke 56 teman-teman ya. Tapi secara MA mudah-mudahan ditahan di MA 200 nih teman-teman ya. Atau ya lebih-lebih dikit lah ke angka 86 nggak jadi masalah. Yang penting MA 200 masih menuju ke atas, itu masih baik. Masih posisi uptrend teman-teman ya. Oke, untuk dewa seperti itu ya. Jadi masih ada, kalau teman-teman sebagai forenmologi ya tidak akan masuk karena foren belum masuk. Pengikut bandar juga tidak akan masuk karena masih pembuangan. Tapi kalau teman-teman pengikut TA kemarin sudah masuk, teman-teman diberi langsung masuk. Kemarin juga sudah cuan kalau teman-teman ngambil di angka 100 aja 107, teman-teman sudah cuan di angka 112 ataupun di angka 111 teman-teman. Kalau yang ngambil sedikit gitu kan. Ini secara EMA tinggal teman-teman istilahnya melakukan yang nama planning aja. Kalau tapi perhatikan teman-teman nih ya. Kalau teman-teman sampai di kementok ke angka 3 berapa nih? Ke angka 70 aja ke sini nih. Nah, angka 70 aja ya. 67 lah. Sekitar 37% penurunannya. Kalau targetnya berapa nih targetnya? Kira-kira sampai berapa persen targetnya? Tinggal dihitung aja teman-teman. Ini bagus apa 23 sama 31. Artinya masih banyak penurunannya daripada istilahnya kenaikannya. Lebih baik teman tunggu aja dulu, sabar aja dulu. Pasti diturunkan, pasti dinaikkan, maka tunggu aja sabarnya. Tinggal di watchlist aja teman-teman ya. Karena posisinya sekarang itu dalam posisi dia di atas, masih di atas harga mahalnya. Ini selama 10 tahun lebih baik kan tunggu di area bawahnya lah teman-teman ya. Di area bawah di angka 54 teman-teman, ataupun di bawah dikit lah 59 ya. Tenang aja teman-teman, ini baru, soalnya ini baru istilahnya baru kemarin dia di harga tertingginya ya. Selama sebulan di harga tertingginya kemarin, lebih baik teman tunggu aja ya. Ini karena hari ini minggu ini saya mau melihat apakah IHSG bisa mencapai puncak di tanggal 8 atau dia malahan
dibawa turun dulu ke bawah untuk menutup pair gap-nya. Karena banyak teman-teman emiten-emiten yang meninggalkan pair gap-nya. Lanjut, ada buka teman-teman ya, buka. Buka. Buka lagi bagus teman-teman, akumulasi daripada Banda lokalnya ya. Per hari kemarin aja diambil sama Banda lokal ya. Terus si Banda lokal ngambil berapa teman-teman? Keren juga nih bukan 1,8 juta si LG teman-teman. Keren teman-teman ini. Wah, yang bisa terjadi kenaikan lagi teman-teman. 123 adalah tragedi kemarin tanggal 8, tanggal 9 ke 8 ini belum menutup gapnya untuk tanggal 8 di angka 144. Jadi masih ada potensi ke angka 143 teman-teman ya. Ada potensi. Kenapa si bandar lokal lagi akumulasi, tapi si bandar foreign kemarin masih melakukan penjualan sejak tanggal 21 Maret, teman-teman. Artinya si foreign lagi ngejual terus-terusan, perhatikan, ngejual terusan, tapi si bandar lokal lagi ngambil terus-terusan. Jadi bandar foreign keluar, bandar lokal masuk, artinya lagi diambilin barang-barang dari bandar foreign, teman-teman ya. Karena semenjak dia pembuangan ada kenaikan, ternyata bagus, teman-teman ya. Berarti si bandar lokal makan terus bandar foreign, teman-teman ya. Dan selama ini teman perhatikan ya, untuk kenaikannya ternyata bandar lokal yang berkuasa di sini teman-teman ya. Kita cek untuk buka posisi di mana. Mana teman-teman? Buka. Belum mau teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Nah, udah keluar buka. Nah, ini adalah emiten yang emiten yang dijatuhkan ini teman-teman ya. Emiten yang dijatuhkan sini sekarang itu harganya murah banget. Targetnya mungkin ke harga 200 aja sudah bagus teman-teman ya. Ini harga targetnya di harga 200 aja, harga murahnya ini sudah murah banget. Ya teman-teman, kalau si buka ini secara TA ya, Kubona Cat di angka 200-an sudah bagus teman-teman. Dia ke harga murahnya. Target saya itu di angka 166 dulu teman-teman ya. Ini target yang agak sedikit di sini nih. Di 147 karena mulai break di sini, maka kita akan terus target di sini biar dia melewati sini dulu biar menjadi kelihatan uptrend. Kalau sekarang masih posisinya kalau secara TA ya masih posisi ke bawah teman-teman ya. Walaupun dia naik tapi posisinya ke bawah. Target tanggal berapa sekarang? 20 ya. Tanggal 20 0425. Nah, teman-teman target untuk buka di situ. Hati-hati penurunan ya, ini untuk peninggalan tanggal 8 ya, tanggal 8 tanggal 9 masih terjadi si ekor merah sama ada gap kecil di sini teman-teman. Kalau sekarang sudah mulai bagus, cuman MA-nya masih menuju ke bawah, artinya masih pada potensi penurunan. Tapi kalau dia tidak lepas daripada MA 200-nya, cenderung dilepasin dikit aja ke bawah, nggak jadi masalah. Selama MA 200-nya masih ke atas berarti masih posisi uptrend teman-teman ya. Tinggal tunggu aja waktunya, tinggal teman-teman bersabar dengan waktu. Bila sudah melewati angka 146 teman-teman ya, mungkin ke arah 151 sudah dipastikan sudah mulai uptrend ya. 1 2 sudah mulai dilewati gunung bukit terkecil sudah. Kemarin sebenarnya sudah bagus teman-teman ini. Harusnya dia uptrend, cuma terjadi tanggal 8 ya udah memaksakan diri dia untuk ke bawah lagi. Cuma lagi berupaya untuk di uptrend karena MA10 kemarin sudah golden di sini kan di tanggal 26. Ya kalau market maker besar yang pengen ke bawah ya udah dikebawahin teman-teman. Ini sebenarnya udah bagus dia pungut sama bandar lokal teman-teman. Apalagi lagi sudah mulai masuk. Saya pikir sih ke level 143 untuk menutup gapnya bisa lah teman-teman untuk buka ini. Tetap perlu hati-hati, ini area penurunannya di angka 124 sama di angka 109. Tapi secara step 1, step 2, ini udah step 3 teman-teman ya. Andainya ini gagal pun ini udah step 3 teman-teman. Artinya kecenderungan untuk up-nya ada. Lanjut ada MTEK. MTEK sudah nggak dibahas, udah lama nggak dibahas nih MTEK teman-teman ya, sama HCMA ya. Target penurunan sudah dilalui dengan baik 1, 2 ya, berarti target turun 3 di sini teman-teman ya. 3, 4, 4, 5 pas 5 pas banget di harga penurunan ya. Ini tanggal berapa tanggal? Penurunan di level kemarin teman-teman ya di 470 itu pas banget dia ngambil di angka 471-nya ya. Jadi penurunannya di tanggal 8 nih, just ke atas gitu ya. Dia sudah mulai istilahnya pas banget di tanda penurunannya, masih ada tanda penurunan di angka 427. Nah, posisi MA masih posisi belum di bawah candle. Terus yang kedua dia mau melanjutkan kenaikan dulu ke angka 528, apakah mau ke bawah dulu ya. Saya pikir sih ya kemarin sudah disentuh teman-teman ya, mudah-mudahan sih ini pinginnya saya itu ke bawah dulu deh. Nanti mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level sini apabila tidak tembus teman-teman ya ke 549.
Apabila tidak tembus MTEK ini ke 549 berarti dia cenderung mau ke bawah kembali ya. Ini target kenaikan di sini untuk gapnya. Nanti apabila dia tembus sedikit berarti dia mau melanjutkan kenaikan ke level 647 teman-teman. Itu targetnya teman-teman. Di sini ada nggak target? Nggak ada teman-teman, di sini. Ada gap kecil sama di sini. Cuma saya pikir langsung aja ke sinilah teman-teman ya. Ke angka 646. Smart money sudah mulai ngumpul, teman-teman. Smart money sudah mulai ngumpul, sudah mulai bagus. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda teman-teman. Tapi ini ada tanda-tanda penurunan teman-teman di angka 492 ya, 492. Bandara lokal terus ambil. Poren mana poren? Nggak kelihatan poren teman. Oh ini nih. Oh poren terus ngejual tapi terakhir ngambil 47,8 juta saja. LG lagi-lagi ngambil teman-teman. Oh si MTEK ini ya 1,8 miliar, 36 ribu lot. Jadi lagi diambil sama si LG. Mudah-mudahan si LG bisa naikin lah ke level 527 ya minimal untuk menutup gap tanggal 8-nya. Karena tanggal 8 inilah yang menjadi tonggak teman-teman apakah akan break dari gapnya atau dia malah turun kembali untuk menutup gapnya. Nah, tinggal tunggu aja teman-teman ya. Smart Money sudah mulai masuk. Smart Money sudah mulai siap-siap teman-teman nih ya. Smart Money sudah mulai siap-siap nih mau beradu sama si si bandar lokal ataupun Poren. Poren sudah mulai masuk gitu kan. Sekarang pertarungan ini mudah-mudahan ke level 525 teman-teman ya. Kita lihat untuk MTEK posisi di mana? Posisi MTEK. Wih, sudah masih murah teman-teman, masih berkutat di harga murahnya. Dia paling ke harga murah banget ke angka 347, tapi sekarang posisinya sudah bikin step teman-teman ya. Step 1 nih, step 2 gagal, step 2 gagal berarti di sini jadi step 2. Artinya masih posisi uptrend. Kenapa MA200 masih posisi tidak ada di bawah candle? Kemarin pas tanggal 8 kan sama seperti buka ya di sini. Dead ke bawahin sekarang ditarik. Mudah-mudahan sini kalau posisi MA masih ada sedikit ke atas, cuman ini saya khawatir gap yang ini aja teman-teman nih untuk menutup gap dulu. Makanya ini sebenarnya si MTEK belum menuntaskan PR gapnya ya di tanggal 8-nya. Malahan dia menyisakan gap besar sekali di bawahnya teman-teman ya. Itu karena kan yang tanggal 8 itu yang saya bilang itu bahwa tanggal 8 tragedi tragedi tanggal 8. Mungkin nanti ada karena sementara lah teman-teman ke angka 526, tetapi kalau dia lanjut naik ke angka 548 lebih dikit dengan body, dipastikan dia akan kembali karena sekarang pun dalam 10 tahun posisi murah banget ya. Mungkin bisa ke harga murahnya di angka 579. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk MTEK bandar lokal terus akumulasi, Poren ada sedikit pengambilan 47 juta aja. Terus net banyak ya, tapi Smart Money sudah mulai masuk, pertanda baik. Tinggal ditunggu aja. Kalau Smart Money sudah ngumpul, bandar lokal ada ya, sudah dipastikan lah teman-teman naik ya. Ini kuartal 4-nya belum dihitung teman-teman ya. Nanti kita hitung ya. Ini kalau saya mudah-mudahan ada banyak waktu teman-teman untuk untuk membahas ya. Baik, lanjut ada oil. Kata teman kita oil katanya kelapa lagi mahal. Nah, itulah teman-teman namanya bumbu atau penyedap rasa teman-teman ya di bursa kita ini. Kenapa? Kalau tidak ada bumbu-bumbu teman-teman ya tidak akan sedap rasanya. Gitu teman-teman ya. Kita cek oil posisi di mana. Ya kalau teman-teman bingung kan ini datar. Wah, datar gimana sih mau naik apa enggak sih gitu kan. Lihat aja di sini teman-teman nih. Oil posisinya di mana? Dia emiten yang di up duluan, ingat. Emiten yang di up duluan 353 ke angka 652. Berarti teman-teman standarnya udah di sini aja. Naik 339. Ataupun waduh takut kejauhan, kurangin standarnya ke angka 233. Masih takut kejauhan, standarnya di sini di angka 119. Kenapa? Karena 119 pernah ketembus. Ya, ini posisinya sudah sedikit lagi menyentuh harga murahnya. Tinggal nanti ukur aja teman-teman. 65 ya di harga murahnya 65 kita cek. Di 65 ada nggak di 72? Saya punya nggak di bawah. Dia ada 63 teman. Tinggal ukur aja teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda penurunan sudah dilewati dengan baik teman-teman. 1, 2 ini tanda penurunannya ya. Tanda kenaikan belum pernah ditembus. Artinya dalam proses kemarin itu penurunan betul. Nah, dia tanda-tanda penurunan sudah dibikin lagi ya tragedi tanggal 8 lagi gitu kan. Ini MA10 sudah bagus teman-teman di bawah candle menuju ke atas, mudah-mudahan bisa menembus ke angka 93 dengan body. Tapi manfaatin teman-teman, manfaatin untuk shadow-nya kalau teman-teman pengen trading cepat gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengen santai, ini MA200 sudah mulai ditunjukkan ke atas. Artinya sudah mulai uptrend teman-teman ya. Karena posisi dia sudah mulai kemarin ngebentur murahnya.
terus diturunkan kembali, dia sudah bikin step 1, step 2. Ini mudah-mudahan menjadi step keduanya kalau sudah mulai dibengkokkan, tetap harus hati-hati. Mudah-mudahan 80 terus angka 76 itu sampai ke bawah menjadi PR masa depannya. Biarkan si oil ini istilahnya menutup gapnya dulu deh di angka 93 ya. Ini target sini ya, target si kepala merah ataupun gap. Kalau gap untuk tanggal 8-nya sudah dipenuhi, tinggal gap penurunan aja di angka 79. Mudah-mudahan jadi PR masa depannya. Mudah-mudahan jadi PR masa depannya. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil terus, sudah bagus. Bandar foreign pun ngambil, ada pengeluaran tapi ngambil lagi. Di sini ngambil lagi 2 hari, teman dia tidak terlalu sering ngambil. Yang paling banyak transaksi itu adalah bandar lokal. Smart money kemudian sudah mulai masuk dan sudah terjadi kenaikan dengan shadow. Dan smart money sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. Ini sudah mulai, ini harga murah banget. Teman-teman tinggal targetnya ke angka 117, 119. Saya punya target di angka 1111 dulu deh teman-teman ya. Dia harus bisa mencapai target ke angka 98-nya biar akan terlihat uptrend kalau sudah di sini teman-teman. Kita target twist di sini ya, target ya. Target tanggal 20, 04, 25. Kenapa harus ke situ targetnya? Biar melewati semua bodinya terlihat uptrend step 1 si kepala bukit kecil sudah terlewati dengan baik, maka terjadi akan kenaikan. Kenapa MA10 sudah dipastikan di bawah candle dan sudah bisa menembus MA200-nya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini pengambilan daripada bandar lokalnya bagus. Foreign juga sudah kemarin ada pembuangan tapi sekarang sudah ngambil lagi, cuman foreign tidak terlalu signifikan pengambilannya. Oke, teman-teman ya. Dan smart money sudah mulai masuk kembali walaupun sedikit-sedikit. Tunggu smart money masuk yang banyak, sudah dipastikan dia akan up, teman-teman. Oke, untuk oil seperti itu ya. Target jangan jauh-jauh dulu ya ke 121 atau ke 129. 119. Lanjut. Ada Excel. Wah, Excel. Ini kemarin ya gara-gara apa namanya? Gara-gara plan ya. Oke, teman-teman, Excel ya kuartal 4-nya di 3 ribuan, teman-teman, kemarin bagian dividen. Smart money sudah mulai ngambil terus, bandar lokal dan Dewan Pos ngambil terus. Ini target kenaikan baru disentuh sama kepalanya doang, teman-teman, belum tembus, sama shadow sudah tembus, berarti di sini agak kuat, teman-teman ya. MA10 masih menuju ke bawah, hati-hati nih, MA10 ke bawah. Ini target penurunan di angka 2149 sudah diperlihatkan ya. Kemarin ketika DPD trap juga. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 mah. Yang tanggal 8 mana? Nah, tanggal 8 sudah mulai bagus, teman-teman. Jadi si XL ini ternyata menutup tanggal 8-nya. Jadi ke atas sudah ketutup, ke bawah sudah ketutup, dia membuat target baru di angka 2269, teman-teman sini. Ini target gap, teman-teman. Nah, ya. Tapi si MA10 lagi menuju ke bawah, artinya biarin aja dia ke bawah dulu, teman-teman. Karena sekarang lagi ada proses, teman-teman ya. Si brand ya sudah mulai gabung di sini. Teman-teman yang punya brand dipaksa untuk menjadi XL, teman-teman ya. Sekarang sudah tidak ada brand lagi, teman-teman, di antara kita. Hanya ada XL aja, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Posisi, kita lihat posisi ini. Ini banyak teman-teman kita yang di harga 70 perennya, di angka 50, teman-teman ya, menjadikan si harganya sampai ke 6.000. Ada yang average di harga 6.000, ada yang di average di harga 5.000, teman-teman. Sedangkan ini harga tertingginya 4.200 gitu kan. Nah, teman-teman, ini kan dalam posisi dia sudah mulai sedikit agak jauh daripada harga tengahnya, berarti sedikit agak murah, teman-teman ya. Nah, jadi sudah bikin step 1, step 2, step 3, artinya lagi posisi uptrend, teman-teman. Kita lihat MA10, MA200-nya juga sudah mulai dibelokkan ke atas, tinggal ada tekanan aja ke atas, biarkan ini menjadi PR masa depannya untuk penurunan. Karena sini gap yang sangat lebar sekali. Mungkin kalau ke arah 2271 untuk menutup gapnya bisa, teman-teman, ataupun ke angka 2278 untuk memenuhi syarat di sini ya. Tapi kalau sudah mulai break, teman-teman, target ke angka 232 sudah dipastikan dia akan uptrend ya. Kita bikin target di sini aja ya. Nah, biar dia break area sini, udah berhenti di sini atau maju ke sini, dia sudah mulai uptrend, teman-teman ya. Lihat tanggal 20, 04, 25. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Ini masih bagus nggak suaranya nih? Oh, masih bagus, teman-teman ya. Baru berjalan 24 menit ya. Seperti itu, teman-teman ya. Bandar foreign ataupun lokal cenderung akumulasi ini dalam posisi tidak terlalu murah, teman-teman ya. Karena sejak paling murah banget itu kemarin waktu tahun 2020 ya, terjadi peristiwa di sini. Nah, semenjak itu dia hanya dijual di harga sedikit agak atas sedikit, teman-teman ya. Jadi standarnya di angka 1933. Itu kemarin sudah tercapai kan 193. Nah, sekarang tinggal kenaikan aja. Target di sini aja, teman-teman, ke angka 2821. Karena untuk harga wajar di angka 3.000 ya, teman-teman. Kalau mungkin kalau di bawah
kalau di bawah harga berapa nih? Di angka 2821, teman-teman itu masih masih murahnya. Target ketemu sini aja ya, ke angka 26 juga udah bagus, ataupun nanti ke angka 28 juga sudah bagus karena berdasarkan harga wajarnya masih di angka 3 ribuan. Apakah ini saatnya uptrend? Mudah-mudahan. Kenapa? Karena sudah bikin step sudah bagus, step 1, step 2, step 3 jangka panjang ya. Dan posisi ke atas. Nah, walaupun ini sebenarnya MA 200-nya masih posisi di tengah-tengah, tapi sedikit lagi menuju ke atas karena ada dorongan. Kembali sini ada gontok-gontokan di sini kan. Karena banyak yang dijual juga teman-teman untuk yang punya wah udah punya. Tapi yang istilahnya yang punya di angka 25 perak mah ya udah bagus teman harganya di sekitar 2000 tidak terlalu jauh lah turunnya gitu kan ya. Yang itu yang apa namanya yang agak sedikit terguncang kan di angka 50, di angka 70 teman-teman itu average-nya bisa angka 5.400 teman-teman 6.400 harga si XL-nya. Jadi teman-teman lebih baik nanti teman-teman average aja ya. Nanti tunggu aja MA10 di bawah karena mau menuju ke atas. Nah, mungkin nanti target teman-teman jangan jauh-jauh dulu ke angka 2281. Teman-teman average teman-teman harus di bawah 2830-an ya, mungkin area-area 2600. Mungkin kalau teman-teman so average sudah di situ, udah cenderung aman, udah di situ aja. Nanti juga kejemput teman-teman ya, karena target yang saya pikirkan itu dia akan lebih daripada harga wajarnya, karena semakin harga wajar semakin meningkat ya dari kuartal 2 ke kuartal 4-nya. Kuartal 3 belum dihitung kan, nggak dihitung. Kuartal 4 aja langsung ke angka 3 ribuan. Berarti ini masih ada potensi ke angka 3 ribuan. Maka ke angka 2200 pun masih posisi aman teman-teman ya. Lanjut ada BSDE harga wajar katanya. Oke, BSD harga wajar kita cek nanti ya BSDE. BSDE harga wajar nanti kita cek BSD harga wajar. Nah, ini terjadi juga tanggal apa kita update aja dulu sebentar ya. Ini target penurunannya teman-teman di angka 724. Ini ada gap yang sangat lebar terjadi di tanggal 8 kan. Ini MA10 sudah mulai di bawah karena harusnya sih mudah-mudahan sih ini menjadi tonggak kenaikan teman-teman ya. Secara TA sih sudah mulai bagus nih 819 ya. Ini target kenaikannya, ini target penurunannya juga ada di level sini teman-teman di angka 780 itu ada gap kecil teman-teman ya. MA10 dan tidak digagalkan sama market besarannya teman-teman ya. Karena kan di atas market maker emiten ada market maker besar lagi yang mengatur gitu teman-teman, yang mengatur untuk kenaikan masing-masing emiten dengan cara seperti ke tanggal 8 itu, woi turun semuanya, turun semuanya hampir 80% semuanya bikin gap teman-teman. Terus terjadi lagi kenaikan open gap kan di sini teman-teman nih. Hampir semuanya menunjukkan tanda-tanda gap semua teman-teman ya. Tapi ini bagusnya BSD sudah mulai menutup terjadi di tanggal 8-nya tinggal ke bawahnya aja. Terus posisi bagaimana pungutannya, Bandar Poren terus-terusan ngambil, lokal sudah ngejual tapi sedikit sudah mulai ngambil 2 hari ini. Nah, ini pertanda baik berarti kan tinggal tunggu koreksinya aja ke level 778. Kalau gagal 778 kemungkinan akan ke 721. Tetapi kalau dia mantul teman-teman artinya hanya menutup gap kecilnya aja, biarkan ini menjadi gap istilahnya jadi PR masa depannya, nanti bisa menjadi tarik terusnya aja teman-teman ke angka 876. 876 dilewati sudah dipastikan uptrend. Oke, kita terus target di sini aja ya. Target. Kalau yang nurunin sama yang naikin harga biar aja teman-teman, biar market maker aja. Ya, yang penting teman-teman sudah tahu di mana letak penurunannya, di mana letak kenaikannya. Nanti teman-teman bisa melakukan namanya planning teman-teman. Karena tidak akan tahu, jangan jadi bandar, jangan jadi dukun teman-teman, jangan jadi cenayang. Saya juga tidak mau besok naik ataupun turun, biarkan mereka yang ngatur. Hanya bandar dan Tuhan aja yang tahu. Nah, yang penting kita sudah tahu mau ke arah mana ya. Jadi teman-teman target mungkin saya sudah istilahnya sudah capek nungguin price tiba-tiba naik hijau, ya udah saya jual, bisa jadi begitu. Itu terserah teman-teman gitu kan. Tapi kalau teman-teman niatnya pingin investasi ataupun niat yang lainnya, biarin aja, nanti juga naik kembali bisa ke harga sekian. Maksudnya saya punya target di angka 1.300 gitu teman-teman ya. Nanti mungkin bisa ke arah situ. Tapi ya target yang terdekat aja dulu deh gitu kan. Nah, kita cek di BSD ini posisinya di mana ya. Nanti untuk harga wajarnya kita nah, untuk 10 tahunan dia sudah lepas daripada harga murahnya. Kemarin menyentuh harga paling murahnya, termurahnya di angka 734. Ini ada 10 kali teman-teman. Nih kalau kita lihat deh BSD ini berapa sih BSD PR rasionya ya. Kalau dia di bawah 10 teman-teman ya. Kalau BSD di bawah 10
berarti dia sudah murah. Kita lihat cek untuk PE rasionya. Wow, kemana itu bro? Nah, sini dulu. Setelah ngeklik teman-teman ya. Nah, udah keluar belum? Agak lambat dikit ya. Tunggu dulu sebentar. Sabar. Nah, udah keluar. Oke. Di angka 3. Ini rata-ratanya 10. Sekarang 3. Fix dia sudah murah. Under. Tinggal nunggu waktunya aja teman-teman dia ke angka 10 lagi. Ya. Sudah beberapa kali mencoba tidak kuat, dia turun ke level bawah lagi. Sekarang harganya lagi murah banget, teman-teman. Lu murah banget di sini nih. Sekarang posisinya lagi di harga murah, teman-teman ya. Kalau sekarang kemarin sudah lepas daripada harga murah bangetnya, mudah-mudahan tidak terjadi penurunan lagi. Alika di angka 719 dikasih kesempatan ke sini, udah murah banget. Sedangkan PE rasionya aja 10. Ini fundamental, teman-teman. Nah, ini sedangkan PE rasio untuk sekarang di 3. Berarti ada kesempatan 7 kali lagi ke angka 7 ke angka 10, teman-teman ya. Jadi BSD dalam posisi under, teman-teman ya. Apalagi kalau teman perhatikan di sini kan kenaikannya dari 176 ke 1,6 triliun. Ya, 4,2 ke angka. Memang sih revenue-nya menurun, teman-teman. Cuman net income-nya lumayan. Nah, ini harus tanda tanya juga nih, teman-teman ya. Waduh, ini dari mana? Tapi kalau dia bisa menghemat ya bisa aja, teman-teman ya. Kenaikannya sangat luar biasa untuk net income-nya. Cuman ini untuk revenue-nya yang kurang baik, teman-teman. Sama lagi under value, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti aja nanti kita bahas untuk BSD ya, untuk harga wajarnya ya, teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Ini sekarang sudah kosong, teman-teman ya. Sudah kosong. Nanti kita akan watchlist lagi emiten punya teman-teman. Dan nanti BSD akan menjadi kita akan hitung harga wajarnya. Ada WIRG juga akan kita hitung harga wajarnya. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam teruntuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.